Halo, selamat sore saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Apa kabar saudara dan sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang sebuah majalah gereja yang bernama Asau. Ya, ini majalah Asau menuju PI atau Pengabaran Injil Kontekstual Transformatif, media pemberitaan Injil Gereja Protestan Maluku. Nah, saudara dan sahabat sekalian, ini majalah Asau edisi Januari dan Februari 2023, dan pada kesempatan ini saya hendak berbagi seputar isi dari edisi tahun 2023 ini. Nah, saya mengajak saudara dan sahabat sekalian dapat memperoleh majalah Asau di kantor Sinode GPM atau juga di beberapa tempat yang menjadi tempat penjualan majalah ini. Nah, tema dari Asau edisi volume nomor 21 nomor 1 adalah bertumbuh dan berbuah. Nah, kita ingat moto Gereja Protestan Maluku, ya, 1 Korintus 3:6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, ini kita hendak menyelami kira-kira apa sih sebenarnya yang mau dijelaskan dalam tema bertumbuh dan berbuah ini. Nah, saya menjelaskan ataupun memberi informasi tentang cakupan atau isi dari edisi ini, saudara dan sahabat sekalian. Yang pertama ada tulisan atau gagasan dari Ketua Klasis Pulau Ambon, yaitu Pendeta Riko Rikumahu, Master Teologi, yang berbicara tentang hal melayani, ya, satu kata yang atau keyword, kata kunci yang sangat penting dalam gereja, ya. Saya jadi ingat buku Selamat Melayani dari Antar Ismail yang mengatakan bahwa core bisnis dari gereja adalah melayani. Tentu melayani dalam pengertian yang luas, bukan saja di gereja tapi juga melayani masyarakat, dan Pendeta Riko Rikumahu memberikan refleksinya di majalah ini dengan judul keywords melayani. Saudara bisa menyelami makna melayani dalam pemikiran dari Pendeta Riko Rikumahu. Lalu kemudian saudara dan sahabat sekalian, tulisan yang kedua ini merupakan bagian dari sejarah Gereja Protestan Maluku. Ada di sini dari Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi, yaitu Bapak Dr. Anus Budewin Watimena, yang beliau juga adalah penjabat Wali Kota Ambon. Nah, di sini beliau menulis ataupun memberikan sambutan tentang pentingnya sejarah bagi gereja, tetapi juga bagi masyarakat. Ada istilah Historia Magistra Vitae, sejarah adalah guru kehidupan. Kita belajar dari masa lalu, menata masa kini, dan menyambut masa depan. Nah, jangan lewatkan, saudara dan sahabat sekalian, satu opini yang bernas dari Pendeta Profesor Dr. John Kulisin, mantan Ketua Sinode GPM, yang sekarang adalah guru besar pada Fakultas Teologi UKIM Ambon. Beliau menulis tentang berakar di dalam Kristus. Ini adalah pikiran-pikiran Pendeta John Kulisin menyongsong satu abad GPM, yaitu tahun 2035. Nah, di sini saudara bisa menyelami pikiran-pikiran dari Pak John, dan saya rasa pikiran beliau senantiasa original dan bernas, tinggal kita menyelaminya saja dalam edisi ini. Dan bagian atau ulasan yang tidak kalah menarik juga dalam edisi ini, saudara dan sahabat, adalah wawancara eksklusif dengan Ketua Sinode GPM saat ini, Pendeta Ilmas Mas Petela, yang berkaitan dengan GKM. Apa itu GKM? Saudara dapat menyimaknya di sini, Gerakan Keluarga Menanam, Melaut, Memasarkan. Nah, apa saja substansinya? Ketua Sinode kita, Pendeta Ilmas Petela, memberikan pandangan-pandangannya. Nah, di sini kita lihat Ketua Sinode foto buka sasi atau sasi di pantai, ya. Kalau tidak salah ini di Taar atau di Kincir. Nah, ini saudara dan sahabat sekalian, hal-hal ikhwal berkaitan dengan gerakan keluarga menanam, melaut, memasarkan bisa diikuti dalam edisi wawancara khusus di sini. Nah,
Saudara dan sahabat sekalian, ada satu tulisan yang menurut saya juga menarik, yaitu hasil tulisan dari pendeta Tommy atau ya Tommy Renleo ya, Tommy Renleo, ketua Majelis Jemaat di LTB di Pulau Marcella di Kalasis Babar Timur, dan dia mengangkat kisah dari temannya yaitu pendeta Gusmon Sahureka ya. Jadi ini pendeta Gusmon ya. Bagaimana seorang pendeta muda yang bertugas di HIAI, itu salah satu jemaat di Kalasis Wetan, di Maluku Barat Daya, memberdayakan ekonomi jemaatnya. Potensi-potensi jemaat ya seperti Madu Wetan dan potensi-potensi sumber daya yang lain coba dikembangkan, dikelola oleh pendeta Gusmon. Dan ini menarik sekali saudara dan sahabat sekalian, bahwa pendeta tidak hanya sibuk di mimbar, tetapi dia juga bisa menggerakkan mimbar di masyarakat atau di pasar ya. Dan ini yang dilakukan oleh pendeta Gusmon, dan tulisan pendeta Tommy Renleo dapat saudara simak untuk kemudian memberi inspirasi, memberi motivasi untuk bagaimana seorang pendeta di jemaat dapat mengembangkan potensinya, sehingga dia tidak menyerah pada kondisi yang ada, tetapi dia terus melakukan inovasi, dia terus melakukan terobosan-terobosan yang berdampak bukan saja bagi gereja tentu saja, tapi juga bagi masyarakat, bagi kepentingan banyak orang. Nah, dan saudara dan sahabat sekalian, saya berharap saudara bisa mengoleksi majalah SAU. Di tengah kesibukan saudara dan sahabat sekalian, sempatkanlah waktumu untuk membaca, untuk mendapat informasi-informasi yang dapat dikembangkan untuk membawa manfaat bagi kepentingan saudara, dan juga kemudian dari pengetahuan yang dimiliki dapat dibagikan kepada orang lain. Satu lagi di sini saya kira yang terakhir saya ingin bagi, judulnya adalah Fanny Crosby, The Queen of Gospel Writer. Jadi Fanny Crosby seorang yang cacat ya, dia tunanetra, matanya buta, tetapi ternyata dia bisa menulis banyak lagu ya yang sangat terkenal di dalam hidup jemaat. Salah satunya jemaat 442, aku berbahagia yakin teguh, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Demikian saudaraku yang terkasih, ulasan singkat terkait dengan majalah SAU untuk edisi Januari-Februari 2023. Ayo terus bertumbuh dan berbuah, bermakna bagi semesta. Terima kasih. Salam, Tuhan memberkati.